anak-anak sekalian, apa kabarnya? Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi kita berjumpa dalam pembelajaran PKN dan tentunya masih bersama dengan saya, yaitu Bapak Rudi Susanto Sipahutar SPD, Guru PKN di SMP Negeri 1, Kota Sibolga. Halo anak-anakku, kembali lagi kita berjumpa pada pembelajaran PKN. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada anak-anak kami yang duduk di kelas 7 karena telah berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan sekolah dasar. Adapun pembelajaran PKN kita pada saat ini yaitu pada bab pertama subjudul A, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Materi ini ditujukan untuk kelas 7 SMP atau Madrasah Sanawiyah. Sedangkan tujuan pembelajarannya, setelah proses pembelajaran selesai, peserta didik diharapkan mampu untuk mendeskripsikan proses pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat BPUPKI. Yang kedua, menjelaskan proses perumusan dasar negara. Langsung saja kita masuk pada poin pertama, yaitu pembentukan BPUPKI. Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Sejarah mencatat bahwa kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan Indonesia dijajah oleh Jepang. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Kedatangan Jepang awalnya disangka baik oleh bangsa Indonesia. Namun kenyataannya, penderitaan rakyat Indonesia lebih mendalam di tangan Jepang. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu yang terdiri dari Inggris, Amerika Serikat, Belanda melakukan serangan balasan. Melihat hal itu, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat BPUPKI. Pembentukan BPUPKI akhirnya dilaksanakan pada tanggal 29 April 1945 atau bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Tujuan sebenarnya pembentukan BPUPKI adalah untuk menyelidiki dan mempersiapkan segala upaya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan bagi Jepang, tujuan pembentukan BPUPKI dimaksudkan untuk menarik simpati bangsa Indonesia sehingga mau membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Secara resmi, BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan jumlah anggota sebagai berikut. 62 orang anggota yang berasal dari bangsa Indonesia dan 7 orang anggota yang berasal dari bangsa Jepang. Adapun susunan kepengurusan BPUPKI yaitu Ketua BPUPKI Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat berkebangsaan Indonesia. Wakil Ketua pertama Ichibangase Yoshio dari Jepang. Sedangkan Wakil Ketua kedua yaitu RP Suroso dari Indonesia. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, sidang resmi dan sidang tidak resmi sebanyak 1 kali. Adapun sidang resmi dilaksanakan pada tanggal yang pertama yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Sedangkan sidang resmi yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan agenda membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sedangkan sidang tidak resmi dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1945 yang dihadiri 38 orang anggota
yang bertujuan untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejak berkuasa di Indonesia, Jepang dengan segala cara menguras kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia. Hal tersebut menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Namun, penderitaan itu tidak menyurutkan semangat pejuang kita untuk meraih kemerdekaan. Yang kedua, perumusan dasar negara. Dasar negara merupakan fondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan, tanpa fondasi yang kuat tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Oleh sebab itu, dasar negara sebagai fondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum menjadi sebuah negara berdiri. Pada masa sidang pertama BPUPKI, ada 3 tokoh pendiri negara yang mengusulkan rumusan dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, tokoh yang pertama mengusulkan rumusan dasar negara yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin berpidato mengenai rumusan dasar negara yang diusulkan oleh beliau. Adapun dasar negara yang disampaikan Muhammad Yamin secara lisan antara lain peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Setelah selesai berpidato, Yamin juga menyampaikan rumusan dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis antara lain: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo menyampaikan usulan rumusan dasar negara merdeka, yaitu yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, musyawarah, yang kelima, keadilan rakyat. Sedangkan pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato tentang usulan dasar negara Indonesia merdeka. Usulan dasar negara yang beliau usulkan adalah Pancasila. Rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno antara lain: yang pertama, kebangsaan Indonesia; yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan; yang ketiga, mufakat atau demokrasi; yang keempat, kesejahteraan sosial; yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, Insinyur Soekarno menamai rumusan dasar negara tersebut dengan nama Pancasila, yang dimana panca artinya 5, sedangkan sila artinya asas atau dasar. Di akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang berjumlah 9 orang yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Adapun anggota panitia kecil tersebut antara lain: yang pertama, Insinyur Soekarno; kedua, Muhammad Yamin; ketiga, Muhammad Hatta; keempat, Mr. A.A. Maramis; yang kelima, Raden Adikusuma Cokrosuyoso; yang keenam, Abdul Kahar Muzakir; yang ketujuh, Haji Agus Saleh; yang kedelapan, Wahid Hasyim; dan yang kesembilan, Mr. Ahmad Subarjo. Panitia kecil ini kemudian diberi nama Panitia 9. Panitia 9 mengadakan rapat dengan 38 orang anggota BPUPKI di gedung Chosangi ini. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 kembali mengadakan rapat di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan sebuah hasil rapat tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang kemudian disebut dengan Mukadimah, yang telah ditandatangani dan dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945,
naskah Piagam Jakarta dibawa ke sidang kedua BPU PKI. Dalam alinea keempat Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara pada Piagam Jakarta, khususnya sila pertama, menuai keberatan dari beberapa tokoh yang berasal dari Indonesia Timur yang mayoritas beragama Kristen dan Katolik. Kemudian para tokoh melakukan musyawarah dan mufakat sehingga sila pertama dilakukan perubahan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, rumusan dasar negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah proses perjalanan Pancasila sehingga dijadikan sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Nah, demikianlah video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Saya berharap kalian tetap semangat untuk mengikutinya. Dan jika ada pertanyaan terkait materi yang belum kalian pahami, silakan bertanya di grup WhatsApp. Saya akhiri. Semangat pagi, Horas.